kami dari Universitas Riau Kepulauan, program studi pendidikan matematika. Hari ini kami akan membahas tentang aplikasi diferensial dalam ekonomi. Di sini kami akan membahas tentang materi aplikasi diferensial dalam ekonomi, yang dimana di dalam aplikasi diferensial dalam ekonomi ini terdapat 5 sub materi. Yang pertama, elastisitas permintaan atau ED, yang kedua elastisitas penawaran atau ES, yang ketiga fungsi biaya, yang keempat fungsi penerimaan, dan yang kelima memaksimalkan keuntungan atau profit. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahman. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama elastisitas permintaan atau ED, yang kedua elastisitas penawaran atau ES, dan yang ketiga fungsi biaya. Materi pertama yaitu elastisitas permintaan atau ED, yang dimana di dalam ED ini terdapat fungsi Q, yaitu fungsi permintaan Q. Untuk mencari nilai elastisitas permintaan ini atau ED bisa menggunakan rumus turunan, yaitu dQ per dP dikali dengan P per Q, atau bisa juga menggunakan dy per dx dikali x per y, di mana P nya ini adalah harga yang dilambangkan dengan Y atau dilambangkan dengan Y. Kemudian ada Q, yaitu artinya adalah jumlah atau yang dilambangkan dengan X. Di sini untuk lebih jelasnya ada contoh soal, yaitu fungsi permintaan suatu barang mengikuti persamaan Q sama dengan 500 dikurang 4P kuadrat. A. Tentukanlah ED pada P sama dengan 10, dan B. Interpretasikan atau jelaskan hasil perhitungan tersebut. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita tulis terlebih dahulu fungsi yang diketahui, yaitu Q sama dengan 500 dikurang 4P kuadrat. Untuk mencari turunan dari Q sama dengan 500 dikurang 4P kuadrat, yaitu bisa ditulis dengan dQ per dP, di mana turunan dari 500 terhadap P adalah 0, kemudian turunan dari 4P kuadrat terhadap P adalah 8P, sehingga Q aksennya sama dengan min 8P. Sudah didapat turunan dari Q, maka bisa kita masukkan untuk mencari persamaan dari elastisitas permintaan, yaitu rumusnya dQ per dP dikali P per Q, yang dimana dQ per dP ini tadi sudah diketahui yaitu min 8P, maka kita ganti dengan dQ per dP ini kita ganti dengan min 8P dikali P per Q, sehingga bisa kita operasikan min 8P dikali P adalah min 8P kuadrat per Q. Didapatlah ED sama dengan min 8P kuadrat per Q, yang dimana di sini bisa kita substitusikan lagi dengan fungsi permintaan yang diketahui, yaitu Q-nya sama dengan 500 dikurang 4P kuadrat, maka didapatlah min 8P kuadrat per Q-nya kita ganti dengan 500 dikurang 4P kuadrat, sehingga ED atau elastisitas permintaan sama dengan min 8P kuadrat per 500 dikurang 4P kuadrat. Setelah kita menemukan elastisitas permintaan atau ED sama dengan min 8P kuadrat per 500 dikurang 4P kuadrat, maka kita bisa menyelesaikan soal yang pertama, yaitu tentukan ED pada P sama dengan 10. Yang A, P sama dengan 10. Maka bisa kita substitusikan dengan permintaan fungsi elastisitas permintaan ini. ED sama dengan min 8P kuadrat per 500 dikurang 4P kuadrat, yang dimana P-nya kita ganti dengan 10, sehingga min 8. P-nya kita ganti dengan 10 dikali 10 pangkat 2 per 500 dikurang 4P. P-nya kita ganti dengan 10 kuadrat, sehingga min 800 per 500 dikurang 400. Maka didapatlah min 800 per 100
atau min 8. Didapatlah ED sama dengan min 8. Karena ED ini bersifat mutlak, maka min 8 itu sama dengan 8. Nilai mutlak. Karena ED-nya sudah diketahui, yaitu hasil mutlaknya adalah 8, maka artinya pada P sama dengan 10 itu adalah P atau harga bisa naik atau turun sebesar 1% jika, dan juga Q atau jumlah permintaan barangnya karena naik atau turun 1%, maka Q atau jumlah barang yang diminta bisa bertambah atau berkurang sebesar 8%. Saya ulangi lagi, jika diketahui ED-nya sama dengan 8, berarti artinya jika P sama dengan 10, maka P atau harganya bisa naik atau turun sebesar 1%, sehingga Q atau jumlah barangnya itu bisa bertambah atau berkurang sebesar 8%. Nah, karena hasil ED sebelum dinilai mutlakkan tadi adalah hasilnya negatif 8, maka kita bisa asumsikan bahwa nilai negatif 8 ini adalah bisa berlawanan. Bisa berlawanan yaitu dimana jika P atau harga naik 1%, maka Q atau jumlah barang yang diminta akan turun sebesar 8%. Begitu juga sebaliknya, jika P atau harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik 8%. Untuk membuktikan dari pernyataan tersebut, kita bisa masuk yang ke soal yang kedua, yaitu menjelaskan hasil perhitungan dari ED yang kita ketahui tadi, yaitu yang dimana yang B-nya jika P sama dengan 10 naik 1%, maka nilai P menjadi 10 karena dia naik, maka di sini positif 10 ditambah 1% dikali dengan 10, maka 10 ditambah 1% itu sama dengan 1/100 dikali 10 ditambah 0,1, maka 10 tambah 0,1 adalah 10,1. Kemudian jika P sama dengan 10 turun 1%, maka nilai P-nya jika P turun 1%, P sama dengan 10 turun 1%, maka nilai P menjadi 10 karena dia turun, maka di sini jadi negatif 10 dikurang 1% dikali 10 sama dengan 10 dikurang 1/100 dikali 10 dikurang 1/100 dikali 10, dimana artinya 10 dikurang 1/100 dikali 10 adalah 0, dapatlah 10 dikurang 0,1 yaitu 9,9, sehingga didapatlah
Jika keadaan awal tadi P-nya sama dengan 10, kemudian P-nya naik 1% menjadi 10,1, kemudian P-nya turun 1% menjadi 9,9. Untuk mencari jumlah barang yang dihasilkan dari P awal, yaitu bisa kita buat keadaan awal di mana P sama dengan 10. Fungsi Q-nya sama dengan 500 dikurang 4P kuadrat. Karena keadaan awal P-nya sama dengan 10, kita substitusikan 500 dikurang 4, P-nya kita ganti dengan 10 pangkat 2, maka 500 dikurang 400 sama dengan 100 unit. Kemudian kita cari lagi keadaan di mana P-nya naik 1%, maka P-nya menjadi 10,1, sehingga kita masukkan lagi fungsinya yaitu 500 dikurang 4P kuadrat, maka 500 dikurang 4 dikali 10,1 pangkat 2 sama dengan 91,96, atau kita bulatkan menjadi 92 unit. Kemudian yang ketiga, keadaan turun 1%, yaitu dimana P-nya menjadi 9,9, sehingga kita masukkan kembali fungsinya yaitu 500 dikurang 4P kuadrat, kemudian P-nya kita ganti dengan 9,9, maka 500 dikurang 4 dikali 9,9 pangkat 2, maka didapatlah hasilnya 107,96, atau bisa dibulatkan menjadi 108 unit. Sehingga di sini dapat dibuktikan bahwa pada keadaan awal jika P-nya 10, maka jumlah barang yang diminta adalah 100 unit. Kemudian jika keadaan naik 1%, maka jumlah barang turun 8%. Kemudian jika keadaan harganya turun 1%, maka jumlah permintaan barangnya naik 8%. Baik, yang kedua ada materi elastisitas penawaran atau yang disingkat dengan ES, yang dimana sama halnya dengan elastisitas permintaan, dimana ada fungsi Q sama dengan fungsi permintaan. Bedanya kalau elastisitas penawaran lambangnya ES, sedangkan elastisitas permintaan yang nomor 1 itu ED. Rumusnya juga sama, ES sama dengan turunan dari Q terhadap P dikali P per Q, di mana P-nya adalah harga dan Q-nya adalah jumlah barang. Untuk jelasnya, kita langsung masuk contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu fungsi penawaran suatu barang mengikuti persamaan Q sama dengan min 100 ditambah 2P kuadrat. 1. Tentukan ES pada P sama dengan 10. 2. Interpretasikan atau jelaskan hasil perhitungan tersebut. Langsung kita jawab. Sama halnya dengan elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga. Untuk menyelesaikan soalnya, kita tunjukkan terlebih dahulu fungsi Q yang diketahui. Q sama dengan min 100 ditambah 2P kuadrat, maka turunan dq terhadap P-nya sama dengan min 100 diturunkan terhadap P ada 0, 2P kuadrat diturunkan terhadap P menjadi 4P, sehingga Q aksen sama dengan 4P. Setelah dapat turunan dari fungsi Q-nya, maka kita masukkan rumus elastisitas penawarannya, yaitu dq terhadap dp dikali P per Q, yang dimana dq terhadap dp nya sudah kita ketahui yaitu 4P dikali P per Q, maka kita kalikan 4P kali P yaitu 4P kuadrat
kuadrat per min 100 ditambah 2P kuadrat, sehingga didapatlah fungsi elastisitas penawarannya adalah ES sama dengan 4P kuadrat per min 100 ditambah 2P. Sudah didapat elastisitas penawarannya, maka kita bisa mengerjakan nomor 1, yaitu tentukan ES pada P sama dengan 10. P-nya sama dengan 10, maka kita masukkan lagi rumus ES-nya, yaitu yang didapat tadi adalah 4P kuadrat per min 100 ditambah 2P kuadrat. Karena yang diminta P-nya sama dengan 10, maka setiap P kita ganti dengan 10. 4 dikali 10 kuadrat per min 100 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2. Maka dapatlah 400 per min 100 ditambah 200. Maka 400 per 100 yaitu sama dengan 4. ES ini sama halnya dengan ED, dia nilainya juga mutlak. Jika hasilnya 4 min 4, maka sama halnya juga dengan positif 4, karena dia nilainya mutlak. Karena nilai ES yang didapatnya adalah 4, yaitu positif, maka bisa diasumsikan bahwa kalau dia bernilai positif ini, dia searah. Artinya jika P sama dengan 10, maka bisa naik P sama dengan 10, maka bisa naik atau turun sebesar 1%, dan Q bisa bertambah atau berkurang 4% dengan ketentuan karena dia positif, yaitu diasumsikan bahwa dia searah, maka jika P atau harga naik 1%, maka Q atau jumlah penawaran akan naik juga sebesar 4%. Sebaliknya, jika P atau harga turun 1%, maka Q atau jumlah barang penawaran yang ditawarkan maka akan turun juga sebesar 4%. Untuk lebih jelasnya dari pernyataan tersebut, kita bisa langsung masuk pertanyaan yang kedua, yaitu menginterpretasikan dari perhitungan yang dimaksud, yang dimana jika P sama dengan 10, jika dia naik 1%, maka 10 karena dia tandanya naik, maka dia ditambah 10 ditambah 1% dikali 10 ditambah 1% 1/100 dikali 10 ditambah 1/100 kali 10 0,1, maka hasilnya 10,1. Jika P sama 10 naik 1%, maka P-nya menjadi 10,1. Kemudian jika P-nya turun 1%, maka P-nya menjadi 10. Karena dia turun menjadi kurang, jadi negatif 1% dikali 10 sama dengan
Jadi P sama dengan 10 jika diturunin 1%, maka hasil P-nya adalah 9,9. Untuk membuktikannya, yaitu yang pertama, jika keadaan awal yaitu P-nya sama dengan 10. Kita masukkan kembali fungsi yang diketahui di soal, yaitu Q sama dengan min 100 ditambah 2P kuadrat. Maka min 100 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2. Min 100 ditambah 200 sama dengan 100 unit. Kemudian jika keadaan yang kedua itu keadaannya naik 1%, maka P-nya menjadi 10,1. Angkanya sama, kita masukkan kembali fungsi Q-nya, 100 ditambah 2P kuadrat sama dengan min 100 ditambah 2P kuadrat, dimana setiap P-nya kita ganti dengan 10,1. Itu min 100 ditambah 2 dikali 10,1 pangkat 2, yaitu setelah dioperasikan hasilnya 104,2, kemudian dibulatkan menjadi 104 unit. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu keadaan turun 1%, atau P-nya yaitu 9,9, sehingga kita masukkan kembali fungsi Q-nya, min 100 ditambah 2P kuadrat, dimana setiap P-nya kita ganti dengan 9,9. 2 dikali 9,9 pangkat 2, maka setelah dioperasikan didapatlah hasilnya 96,02, atau dibulatkan menjadi 96 unit. Setelah selesai kita operasikan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika keadaan awal P-nya 10, maka jumlah penawarannya yaitu 100 unit. Kemudian jika harganya naik 1%, maka jumlah penawarannya juga naik 4%. Kemudian jika keadaannya turun 1%, maka jumlah penawarnya turun 4%. Materi yang ketiga yaitu fungsi biaya, yang dimana fungsi biaya ini ada TC dan MC. TC atau total cost yaitu biaya total, kemudian ada MC yaitu marginal cost atau biaya marginal, dimana TC ini sama dengan fungsi Q dan MC ini sama dengan delta TC per delta Q sama dengan MC sama dengan turunan dari TC per DQ atau yang disebut dengan TC aksen, turunan dari MC turunan dari TC. Kemudian dengan ketentuan lagi, jika ingin mencari nilai minimumnya, yang pertama jika TC minimum syaratnya yaitu TC aksen sama dengan 0 atau MC aksen sama dengan 0, maka turunan kedua TC besar dari 0. Kemudian syarat yang kedua yaitu jika MC minimum syaratnya MC aksen sama dengan 0 atau TC aksen sama dengan 0, maka turunan kedua dari MC besar sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita masukkan ke soal, yaitu di soalnya biaya total atau TC yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan mengikuti persamaan TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 12Q kuadrat ditambah 36Q ditambah 1000. Tentukanlah fungsi yang pertama fungsi MC, yang kedua tingkat produksi ketika TC minimum, yang ketiga besar TC minimum tersebut. Nah, langsung kita jawab. Yang pertama mencari fungsi MC, yang dimana fungsi MC sama dengan turunan dari TC, maka MC sama dengan TC aksen.
Turunan dari TC diketahui di soal. TC-nya adalah Ki pangkat 3, atau kita tulis dulu TC aksen. TC sama dengan Ki pangkat 3 dikurang 12 Ki kuadrat ditambah 36 Ki ditambah 1000. Maka TC aksen sama dengan 3 Ki kuadrat dikurang 24 Ki ditambah 36. Maka karena MC sama dengan TC aksen, maka MC sama dengan 3 Ki kuadrat dikurang 24 Ki ditambah 36. Kemudian kita lanjut nomor 2, yaitu tingkat produksi ketika TC minimum. Di mana syarat dari TC minimum tadi yaitu TC aksen atau MC aksen sama dengan 0 dengan hasil TC turunan kedua TC-nya besar dari 0. Karena fungsi MC-nya sudah didapat tadi, yaitu MC sama dengan 3 Ki kuadrat dikurang 24 Ki ditambah 36. 3 Ki kuadrat dikurang 24 Ki ditambah 36 kita anggap sama dengan 0. Bisa dikecilkan dengan sama-sama dibagi 3. Semua variabel dibagi dengan 3, itu dapatlah Ki pangkat 2 dikurang 8 Ki ditambah 12 sama dengan 0. Dari persamaan ini bisa kita faktorkan. Ki dikurang 2 dikali Ki kurang 6, sehingga bisa kita dapat bahwa Ki 1-nya sama dengan 2, Ki 2-nya sama dengan 6. Karena syarat dari TC minimum itu adalah TC aksen sama dengan MC aksen sama dengan 0, dengan turunan kedua dari TC besar dari 0, sehingga bisa kita masukkan kembali rumus MC-nya sama dengan 3 Ki kuadrat dikurang 24 Ki ditambah 36. Maka MC aksennya yaitu 6 Ki dikurang 24. Karena Ki 1-nya sama dengan 2 dan Ki 2-nya sama dengan 6, kemudian MC turunan kedua dari MC-nya tadi adalah 6 Ki dikurang 24. MC ini MC aksen, MC turunan kedua dari MC ini sama dengan turunan kedua dari TC aksen juga, sehingga bisa kita masukkan untuk membuktikan apakah dia memenuhi syarat atau tidak. TC aksen sama dengan 6 Ki dikurang 24, di mana yang pertama kita ambil Ki-nya sama dengan 2, maka 6 Ki dikurang 24, yaitu Ki-nya kita ganti dengan 2. 6 dikali 2 dikurang 24, 12 dikurang 24, maka hasilnya min 12. Karena min 12 ini kecil dari 0, maka dia tidak memenuhi syarat. Kemudian kita cari lagi jika Ki-nya sama dengan 6. Kita masukkan lagi fungsinya, yaitu 6 Ki dikurang 24. Maka 6 dikali 6 dikurang 24. 36 dikurang 24 sama dengan 12. Maka 12 ini besar dari 0,
karena 12 ini besar dari 0, maka Q sama dengan 6 adalah memenuhi syarat. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan tingkat produksi ketika TC minimumnya yaitu sebesar 6. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa TC minimum tingkat produksinya sebesar 6 unit. Kemudian yang ketiga yaitu besar TC minimum tersebut. Karena TC minimum tingkat produksinya didapat sebesar 6 unit, maka kita bisa masukkan kembali fungsi TC-nya untuk mencari tingkat besar TC minimumnya, yaitu TC sama dengan fungsi awalnya yaitu TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 12Q kuadrat ditambah 36Q ditambah 100 ditambah 1000, dimana karena yang tingkat produksinya sebesar 6 unit yang memenuhi syarat terhadap TC minimumnya, maka setiap Q kita ganti dengan 6. Kan 6 pangkat 3 dikurang 12 dikali 6 pangkat 2 ditambah 36 kali 6 ditambah 1000. Maka didapatlah 1000 unit. Selamat sore, kenalkan nama saya Andi Sumarto, dan di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang sudah dijelaskan oleh Sylvia Rahman. Nah, contoh soalnya itu bisa kalian lihat di halaman LK di buku paket matematika ekonomi di halaman 163. Nah, di situ kan ada soal biaya total atau yang disingkat dengan DC yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan mengikuti persamaan. Nah, di sini kan diketahui DC-nya sepertiga Q pangkat 3 kurang 10 Q kuadrat tambah 20 Q tambah 50. Nah, yang ditanya di soal tentukan fungsi MC. Nah, MC itu marginal cost. Nah, cara mencarinya itu MC itu sama dengan turunan pertama dari TC. Nah, di soal kan TC-nya sepertiga Q pangkat 3 kurang 10 Q kuadrat tambah 20 Q tambah 50. Nah, kita tinggal turunkan aja menjadi sepertiga kali 3 Q pangkatnya 3 dikurang 1 kurang 10 kali 2 Q 2 kurang 1 tambah 20 Q pangkat 1 kurang 1 tambah 0. Nah, sehingga hasilnya itu MC-nya itu kita dapat Q kuadrat kurang 20 Q tambah 20. Nah, cara menjawab soal yang kedua, tingkat produksi ketika TC minimal. Nah, yang kedua, syarat TC minimal adalah TC akses turunan pertama sama dengan 0 dan TC turunan kedua lebih besar dari 0. Nah, berbeda dengan cara menjawab soal sebelumnya, di sini kita karena persamaannya itu nggak bisa kita mencari akar persamaannya, sehingga kita mencarinya dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, sehingga Q12 karena kita nanti kan mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini kita dengan mengambil A itu di sini kan 1, B-nya min 20 dan C-nya kita ambil 20. Sehingga kita masukkan ke rumus Q12 kan B-nya tadi min 20, min ketemu min jadi positif plus minus akar 320 per 2. Sehingga Q1-nya itu kita dapat 18,94 dan Q2-nya kita dapat 1,06. Sehingga TC min sama dengan Q kuadrat kurang 20 Q tambah 20. Ini kan TC min-nya. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua,
sehingga menjadi 2Q dikurang 20. Nah, ini turunan keduanya. Nah, sekarang kita masukkan Q1 nya tadi persamaan pertama kita dapat tadi 18,94. Nah, kita masukkan ke turunan keduanya 2Q kurang 20 sehingga hasilnya kan 17,88. 17,88 ini kan lebih besar dari 0 sehingga dia memenuhi syarat. Yang kedua, persamaan yang kedua Q2 nya kita di sini diketahui 1,06. Kita masukkan ke rumus turunan keduanya 2Q kurang 20 sehingga hasilnya min 17,88. Kenapa dia min? Maka dia syarat tidak memenuhi syarat dari TC min tersebut. Jadi TC min terjadi pada tingkat produksi di persamaan yang pertama yaitu 18,94 atau kita genapkan menjadi 19 unit. Selanjutnya di soal nomor 3 yaitu kita mencari besar TC min tersebut. Nah, disoalkan TC-nya sepertiga Q pangkat 3 kurang 10 Q kuadrat tambah 20 Q tambah 50, di mana Q-nya tadi kan 18,94 atau bisa kita genapkan menjadi 19. Nah, di mana Q-nya ini yang kita dapat untuk bersama nomor menjawab soal B tadi. Nah, TC min itu sama dengan Q-nya kita tinggal ganti aja menjadi 19. Jadi 19 pangkat 3 kurang 10 kali 19 kuadrat tambah 20 kali 19 tambah 50. Nah, sehingga besar TC min-nya itu, besar dari delta-nya itu sama dengan 3679. Kita masuk ke fungsi penerimaan atau MR, di mana MR itu yaitu tambahan penerimaan suatu barang sama dengan D itu jumlah dari keseluruhan penerimaan barang per Q itu unit atau kuantitas output, atau sama dengan MR itu sama dengan TR turunan pertama, TR aksen. TR maksimal syaratnya TR aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan 0, dengan TR turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Diketahui fungsi penerimaan suatu barang dengan P sama dengan 24 kurang 4Q. Nah, di sini tentukanlah fungsi MR yang pertama. Fungsi MR-nya itu kan kita udah diketahui di soal P itu sama dengan 24 kurang 4Q. Nah, di mana TR-nya itu sama dengan P dikali Q. Nah, tinggal kalikan aja P-nya dikali Q, maka dapat TR-nya 24 kurang 4Q kuadrat. Nah, MR tadi kan rumusnya sama dengan TR aksen. MR sama dengan TR aksen. Nah, di sini MR-nya kita cari turunan dari TR ini. TR ini diturunkan turunan pertamanya, sehingga kita dapat 24Q pangkatnya 1 kurang 1 kurang 4 kali 2 Q pangkat 2 kurang 1. Sehingga kita dapat MR-nya di sini 24 kurang 8Q. Nah, kita selanjutnya soal yang B yang diketahui besar Q ketika TR maksimal. Nah, di sini kita menggunakan TR dengan syarat TR maksimal adalah TR aksen sama dengan 0 dan TR turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, kita coba masukkan yang pertama, MR sama dengan TR aksen sama dengan 0. Nah, di sini kan MR-nya ini kan udah diketahui 24 kurang 8Q. 8Q sama dengan 24. Q-nya kita dapat 3. Nah, TR aksen sama TR aksennya kan 24 kurang 8Q. TR turunan keduanya otomatis kan menjadi 8Q min 8. Nah, TR dengan Q ini sama dengan berarti 3 Q-nya tadi kan diketahui kita dapat 3. Nah, TR aksen sama dengan min 8. Min 8 lebih kecil dari 0 kan? Nah, makanya dia memenuhi syarat. Dengan memenuhi syarat, jadi TR maksimalnya terjadi pada Q dengan 3 unit. Nah, yang C di soalnya kan besar TR maksimal. Tentukan besar TR maksimal. Nah, TR maksimalnya itu TR-nya itu kan 24 kurang 4Q kuadrat. Di mana Q-nya kita dapat tadi 3. TR maksimal sama dengan 24, kita ganti Q-nya menjadi 3.
kurang 4 kali Q-nya diganti jadi 3 sehingga TR maksimalnya sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita masuk ke memaksimalkan keuntungan atau profit. Profit itu sama dengan laba atau dengan keuntungan, di mana rumusnya TR dikurang TC. Nah, TR itu yaitu biaya total penerimaan dan TC itu biaya total keseluruhan. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan dan total penerimaan yang didapat adalah. Nah, di sini diketahui TC-nya dan TR-nya. Nah, ditanya di soalnya tentukanlah besar Q saat Q maksimal dicapai dan kedua besar Q maksimal tersebut. Nah, kita jawab soal yang pertama, besar Q saat Q maksimal. V itu sama dengan TR dikurang TC. Nah, TR-nya itu kan ini 100 Q dikurang 2 Q dikurang sepertiga Q pangkat 3 kurang 10 Q kuadrat tambah 20 Q tambah 100. Sehingga V-nya itu kita dapat min sepertiga Q pangkat 3 tambah 8 Q kuadrat tambah 80 Q kurang 100. Nah, kita turunkan menjadi turunan pertama menjadi min Q kuadrat tambah 16 Q tambah 80. Nah, V maksimal syaratnya V absen sama dengan 0 dan V turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, V absen sama dengan 0. Nah, kita masukkan min Q kuadrat V absen turunan pertamanya min Q kuadrat tambah 16 Q tambah 8 Q sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu persamaan Q1-nya dan Q2-nya. Nah, Q1-nya dan Q2-nya kita dapat. Nah, kita masukkan sehingga dapat Q1-nya 20 dan Q2-nya min 4. Nah, V aksen turunan pertama yang tadi kan min Q kuadrat tambah 16 Q tambah 80. Kita turunkan menjadi turunan kedua sehingga menjadi min 2 Q tambah 16. Nah, kita masukkan Q1-nya 20 sehingga hasilnya min 24 lebih kecil dari 0. Nah, kenapa? Sehingga Q1 yang 20 ini dia memenuhi syarat. Nah, yang Q yang kedua diketahui min 4. Min 4 kita masukkan sehingga 8 lebih besar dari 0. Kenapa ini tidak memenuhi syarat? Karena hasilnya lebih besar dari 0 dia. Karena syaratnya lebih kecil dari 0 syaratnya. Syarat V aksen turunan kedua lebih kecil dari 0. Makanya itu dengan Q1-nya itu tadi 20 sehingga yang memenuhi syarat yaitu Q1 sama dengan 20. Nah, yang kedua besar V maksimal tersebut. V itu sama dengan TR dikurang TC. Nah, sehingga kita dapat. Nah, di sini kan udah kita dapat nih yang di soal yang pertama tadi. Nah, sekarang kita kan Q-nya udah diketahui tadi 20. Nah, sekarang tinggal masukkan aja Q-nya diganti 20 sehingga V maksimal itu 2033. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini ada soal biaya total atau yang disingkat dengan BC yang dikeluarkan perusahaan dan biaya total atau TR yang didapat adalah di sini diketahui TC dan TR-nya. Nah, yang ditanya tentukanlah besar Q saat Q maksimal dicapai dan yang kedua besar Q maksimal tersebut. Nah, cara menjawabnya sama seperti kemarin. V itu sama dengan TR dikurang TC. Nah, sehingga kita dapat V-nya sepertiga Q pangkat 3 tambah 16 Q kuadrat kurang 50 Q kurang 100. Nah, setelah dapat V ini kita turunkan menjadi Q kuadrat min Q kuadrat tambah 32 Q kurang 50. Nah, setelah itu mencari V aksennya. Nah, selanjutnya V maksimal syaratnya
V aksen sama dengan 0 dan V turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, ini kan kalau kita nggak dapat mencari akar persamaannya, kita mencari akar persamaannya itu Q persamaan 1 persamaan 2 itu dengan pakai caranya min B plus minus B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita dapat sama kayak yang kemarin, kita dapat Q12 nya itu min 32 plus minus akar 824 per min 2. Nah, di situ kan diketahui Q-nya dari persamaan V aksennya A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 32 dan C-nya konstantanya kita dapat min 50. Nah, setelah itu kita dapatkan persamaan Q1-nya yaitu min 32 plus akar 824 per min 2 itu sama dengan min 1,65. Nah, persamaan Q2-nya itu kita dapat min 32 kurang akar 824 per min 2 itu sama dengan 30,35. Nah, kita setelah dapat, kita masukkan V aksennya tadi kan min Q kuadrat tambah 32Q kurang 50. Nah, setelah kita masukkan Q1-nya itu 1,65. Itu kan V aksennya itu masih turunan pertama, kita turunkan lagi menjadi turunan kedua sehingga dapatnya itu min 2Q tambah 32. Kita masukkan aja Q-nya menjadi 1,65. Ini kan sehingga dapat hasil 28,7. 28,7 memenuhi syarat nggak dengan V turunan kedua lebih kecil dari 0? Tidak, makanya dia tidak memenuhi syarat. Nah, kita coba Q yang kedua 30,35 sehingga dapatnya itu min 4,7 lebih kecil nggak dari 0? Ya, lebih kecil, makanya dia memenuhi syarat. Jadi V maksimal terjadi pada Q 30,35 unit atau bisa kita bilang 30 unit. Nah, yang persoalan menjawab nomor 2, V itu kan sama dengan DR dikulang DC, kan kita dapat dari yang pertama tadi. Nah, kita tinggal masukkan aja Q-nya kan tadi di sini 30,35. Tinggal kita masukkan Q-nya menjadi hasilnya itu 3.801. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.